Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Muhammadul Hasanah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari kelas 2B dengan NIM 12620620245. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Landasan Politik Pendidikan dengan dosen pembimbing Bunanda Istiqomah. Yang pertama yaitu landasan politik pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan politik pendidikan? Landasan pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat, berbangsa, dan bertanah air, serta juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintahan dan pemerintahan yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan amanat. Kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci, antara lain yang pertama kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Yang kedua yaitu hubungan politik yang mendasari fungsi pendidikan. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di negara-negara barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato. Dilambungkannya republik yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya. Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Banyak negara berkembang di mana pengaruh modernisasi sangat kuat. Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial, maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Yang ketiga, pengaruh politik terhadap pendidikan. Adapun pengaruh politik terhadap pendidikan, yang pertama yaitu politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh politik, baik dalam penentuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. Ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, politik berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Yang keempat, politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa. Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Yang kelima, politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi, dan berperilaku sosial. Ujian nasional yang dilakukan sekali pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata pelajaran dalam bentuk tes objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran. Yang keenam, politik pendidikan berpengaruh pada kurikulum. Perubahan kurikulum yang ada di berbagai negara tidak pernah lepas dari kondisi politik yang sedang berlaku di negara tersebut.
Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kurikulum akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi politik yang memengaruhi negara pada saat itu. Kesimpulan dari materi kali ini adalah hubungan antara politik dan pendidikan tidak terpisah dan berkaitan, dan dalam kenyataan membuktikan bahwa di semua masyarakat keduanya berhubungan erat dan terkait. Proses dan lembaga pendidikan memiliki banyak dimensi serta aspek politik untuk menjalankan fungsi yang memiliki tanggung jawab penting dalam sistem politik dan terhadap perilaku politik sesuai dengan karakteristik negara masing-masing. Dengan pendidikan, generasi bangsa yang berkarakter akan menjadi pengelola negara yang tetap menjunjung nilai kehidupan dan tidak membuat politik sebagai alat kekuasaan semata. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.